Jakarta aja lah. Oke. Gitu. Jakarta ini transportasi publiknya luar biasa hari ini. Orang yang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sangat luar biasa. Bahkan saya sendiri pribadi ini boleh nanti kalau buku lihat pun nggak apa-apa. Saya punya kartu Jaklingko loh. Jaklingko? Iya. Apa jadi itu? kalau saya kunjungan ke Jakarta misalnya, saya pakai itu untuk satu kartu untuk bisa naik Transjakarta, bisa naik MRT, bisa naik LRT. Jadi satu kartu untuk Mas. Saya ini dulu kan ada wacana, Mas mungkin masih SMA atau kuliah ya. Iya. Dari Surabaya itu mau punya MRT apa? Tram. Itu ya apa kabarnya Mas? Kembali lagi Mas, ini Mas kan juga salah satu fungsi dari legislator adalah membuat undang-undang. Nah, pertanyaannya ini kan masih adakah regulasi yang tumpang tindih dalam urusan investasi? Mas Pranya mungkin sebelum masuk ke tema, saya penasaran sampai di Surabaya tapi dapilnya Situbondo. Gimana sih? Lahir di Surabaya? Lahir Surabaya sampai SMA asli arek Surabaya, sekolahnya terakhir di SMA 5. Terus merantau ke Jawa Barat. Oh, merantau ke Jawa Barat. Iya, kuliah di Institut Pertanian Bogor. Oh, di IPB. Ya, terus Bogor masuk Jawa Barat ya. Iya. terus studi lagi terus baru pulang ke Indonesia 2006 saya. Oh, di Australia itu? Ya, University of Sydney. Oke, jadi ambil apa di majornya apa? Di sana Master of International Business. Oke. Ya. Oh, jadi memang saya nggak pernah muncul loh ini ada nama politisi baru dan ibu bapak juga asli Surabaya? Asli Surabaya semua. Oh, ke Surabaya semua ya. Sempat aktif di AMPI ya Mas ya? AMPI memang berangkat politiknya berangkat organisasi yang berbau-bau partai memang dari AMPI sih. Dari SMA malah. Dari SMA? Dari SMA saya sudah gabung AMPI. Klub sepak bola AMPI dulu. Lu ada tuh Mas? Ada, zaman dulu. Zaman saya lampau. Itu ikut apa? Kompetisi Persebaya begitu? Enggak, antar SMA. Oh. Jadi namanya AMPI juga. AMPI namanya. Oh, saya pikir kayak Suryanaga, IM gitu kan ya. Ikut kompetisi. Walah, main bola juga Mas ya. Wah, dulu. Sekarang udah nggak kuat. Baik, Mas. Saya manggilnya Baik Pranala. Boleh. Pak Yuda, Mas Yuda ya, Mas Yuda. Ya. Kita bahas ini masalah yang dari dulu terus menjadi diskursus yang paling menarik dan paling dalam tanda petik paling panas juga tentang investasi. Ya, tentang investasi. Jadi investasi di Jawa Timur. Jadi tapi sebelumnya mungkin Mas Yuda bisa memberi gambaran dulu lah, supaya saya bisa nanti saya beberapa mencatat ini ingin tahu benar tentang faktor-faktor dan seterusnya. Investasi di Jawa Timur dalam pandangan Mas Yuda seperti apa hari ini? Kalau saya berpandangan investasi di Jawa Timur itu sebuah hal yang masih sangat amat bisa digenjot, Cak Yudi. Sangat amat bisa digenjot. Ya, karena potensinya Jawa Timur ini luar biasa banget. Kalau kita mau tanda kutip menjual Jawa Timur di luar, itu yang pertama memang kita punya wilayah luas. Kemudian yang kedua kita punya jumlah penduduk 40 juta, jumlah yang luar biasa besar. Kemudian yang berikutnya lagi di Jawa Timur ini relatif rata-rata lokasi tanahnya subur. Jadi mau ditanamin apa aja pasti tumbuh, kira-kira begitu. Kemudian infrastruktur. Kita punya jalan tol yang juga udah sangat ini layak ya. Kemudian infrastruktur teknologi, kita punya jaringan IT yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya lagi kita punya juga sarana pelabuhan, terminal dan bandara. Saya pikir ini sudah luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa memberikan gambaran pada dunia luar di sana bahwa di Jawa Timur ini sangat menarik. Dan satu lagi, masyarakat Jawa Timur itu terkenal adalah pekerja keras, Cak Yudi. Oh gitu ya? Ya, dibandingkan tempat-tempat lain lah. Ini terkenal pekerja keras. Sehingga itu cukup
cukup menarik harusnya bagi para investor yang ingin membuka atau menancapkan investasi usahanya di sini. Oke. Saya tertarik dari Mas sebut infrastruktur ya. Iya. Hari ini apakah masih banyak PR tentunya dari segi jalan misalkan. Betul. Mas Prananda sendiri melihat infrastruktur yang harus digenjot seperti apa? Ya kalau infrastruktur yang harus genjot untuk ini ya, untuk dalam rangka menarik minat investor ya, itu tentunya yang pertama masalah jalan dulu. Kalau kita jalan ini memang kita tahun ini terkena yang namanya Inpres 01 2025. Apa itu Mas? Itu isinya tentang efisiensi. Jadi kita efisiensi. Tahu efisiensi tapi nggak tahu juga ada apa impresnya. Terus Inpres 01. Jadi dia Inpres ini menekankan bahwa hampir tidak ada pembangunan jalan baru. Hampir tidak ada peningkatan jalan. Jadi misalnya dari jalan makadam jadi aspal atau nggak ada. Yang ada hanya tambal-tambal saja. Itu memang maintenance-nya ya. Iya, hanya maintenance yang seperti itu yang tahun ini boleh dianggarkan. Sehingga ya itu PR kita yang paling besar. Saya baru tahu itu Mas ternyata. Ada ya. Itu 2025 ini ya? 2025. Bulan berapa kemarin? Yang 01 bulan Januari. Bulan Januari. Makanya saya lihat kok jarang itu lihat fisik ya. Jarang kan kalau sekarang dulu kan satu ruas berapa kilo gitu betul. Aspal sekarang nggak ada. Tahun ini nggak ada. Kita nggak punya pemandangan itu. Iya. Perjalanan kita ke daerah. Gitu ya. Jadi infrastruktur ini masih terkendala berarti ya untuk itu yang jalan. Mas, sampai kan situ Bondo ya. Iya. Yang jalan perkembangan jalan ke Banyuwangi itu gimana Mas? Maksudnya jalan tol? Yang tol itu Mas. Oh iya, itu jalan tol itu ada beberapa proyek strategis nasional termasuk jalan tol ke Banyuwangi itu tetap berjalan sebetulnya. Jadi tetap berjalan dan insya Allah bulan September ini akan buka sampai Paiton. Insya Allah rencananya bisa sampai Paiton berarti? Ya, Paiton. Itu akan sangat membantu sekali ya. Oh iya? Iya kan? Kalau nyambung, keren itu ya. Surabaya ke Tapang estimasi 4 jam. Estimasinya, wah kita perjalanan lebih 8 jam itu Pak sebenarnya. Iya, mengefisiensikan waktu 50% ya. Ya, saya pikir itu jalan itu menjadi penting. Transportasi, menurut Anda gimana? Ya, kalau transportasi memang hari ini satu-satunya sarana transportasi yang kita punya yang terintegrasi hanya Transjatim hari ini. Sehingga dari situlah nanti ke depan tentunya akan ada terobosan-terobosan baru ke depannya. Juga itu sudah dimasukkan di Perda RPJMD untuk bagaimana mengintegrasikan seluruh transportasi yang ada. Bahkan tahun ini pun yang saya tahu, karena saya bukan komisi yang menangani ini sebenarnya. Saya komisi C, itu komisi D. Nah, komisi D itu sedang menggagas Raperda transportasi terintegrasi. Nah, itu yang sekarang lagi digagas. Tapi betul memang sarana transportasi menjadi penting karena kita ini termasuk kalau boleh dibilang ya ketinggalan kita. Ketinggalan itu dari mana atau gimana ya? Jakarta ini transportasi publiknya luar biasa hari ini. Orang yang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sangat luar biasa. Bahkan saya sendiri pribadi ini boleh nanti kalau buku lihat pun nggak apa-apa. Saya punya kartu Jaklingko loh. Jaklingko? Iya. Jadi kalau saya kunjungan ke Jakarta misalnya, saya pakai itu untuk satu kartu untuk bisa naik Transjakarta, bisa naik MRT, bisa naik LRT. Jadi satu kartu untuk multifungsi itu ya. Dan itu kan sambung-sambung semua. Jadi dan murah Mas ya? Murah. Itu harus Jawa Timur punya. Mas, saya ini dulu kan ada wacana, Mas mungkin masih SMA atau kuliah ya. Iya. Dari Surabaya itu mau punya MRT Tram. Itu ya apa kabarnya Mas? Kan dulu ada beauty contest juga. Saya ikut di sudah ada FS-nya juga. Festival wisatanya sudah. Terus di YouTube itu kan sudah muncul itu. Oh iya. Ya mungkin modelnya. Memang tujuannya YouTube itu Mas. Enggak, aku mimpi itu Mas. Andai kan dari Surabaya saja nanti berkembang kemana itu kan. Betul, harusnya begitu. Gitu Mas. Harusnya begitu. Kita ke Sidoarjo dari Keputih misalnya itu sudah harus ada. Iya Mas, keren Mas itu Mas. Mudah-mudahan terwujud. Iya. Nggak tahu tahun berapa. Iya, kereta. Begitu namanya nyebutnya apa kalau di Singapura?
MRT ya, ini sama ya, MRT juga. Wah itu kalau transportasi bisa itu mas, wah ya moga-moga aja. Amin. Tapi memang harus melibatkan pihak. Nah kembali lagi investasi mas. Iya itu dia makanya larinya kan ke situ. Jadi impian kita banyak lah dengan investasi. Iya. Ya oke mungkin dari segi itu ada connectivity, ada infrastruktur yang memang harus dipenuhi dan masih banyak PR. Iya. Sekarang masuk ke birokrasi mas. Nah, menurut Anda gimana? Ya kalau ngomong birokrasi sebetulnya hari ini sudah jauh perkembangannya daripada era-era yang lalu ya. Salah satunya kita sendiri di DPRD sudah mengesahkan Perda 5 2023 tentang penanaman modal, di mana memang tujuannya adalah untuk menarik minat investor. Kemudian juga bahkan di saya kurang begitu tahu persis angkanya, tapi yang jelas ada pergub juga terkait ini penasihat investasi daerah, ada juga itu. Nah, kami belum tahu kalau yang penasihat ini seperti apa karena itu bentukannya eksekutif. Tapi kalau untuk perda, saya pikir perda ini cukup berjalan dan efeknya saja, salah satu efeknya itu adalah peningkatan kinerja investasi Jawa Timur. Nah, singkat kata begini Cak, 2023 kita itu realisasi investasi di angka 141 triliun di Jawa Timur. Itu sudah PMDN plus PMA. Kemudian di tahun 2024 setelah perda ini mulai berjalan, realisasi investasi di tahun 2024 itu adalah 147, sekian triliun. Ada kenaikan? Ya ada kenaikan. Walaupun memang tidak sesignifikan kenaikan dari 2022 ke 2023. Nah, mungkin pada 2022 ke 2023 itu belum menginjak tahun politis, belum menginjak tahun politik. Seperti 2024. 2024 ini kan tahun politiknya luar biasa. Kita punya Pilpres. Tapi Covid juga loh Mas pengaruh. Covidnya ya di dalam 2021 ke 2022. Cuman itu kan sudah 2022 sudah penurunan Covid kan. Sudah. Sudah mereda sekali. Ada gejolak di tahun 2024 dengan Pilpres dan Pilkada itu menurut saya cukup luar biasa. Tapi ya itulah realisasi kita di situ sehingga perkembangan itu pertumbuhan itu ada terus alhamdulillah. Tinggal kita lebih mengintensifkan lagi strategi yang sudah kita pakai sejauh ini. Tapi kan masih ada keluhan Mas, terutama masalah perizinan misalkan. Tentu. Hari ini di Jawa Timur gimana? Baik-baik saja. Memang begini, kita ini harus melihatnya secara holistik. Pertama kita lihat pemerintah ini sudah mengembangkan yang namanya Jatim Online Single Submission atau JOS. Itu bisa diakses dari HP. Jadi modelnya Mas, satu atap atau gimana? Iya, seperti satu atap itu untuk ngurus NIB. Nomor induk perusahaan. Ya. Jadi kalau hari ini, pagi ini kita mau bikin warung kopi misalnya, mau butuh NIB, itu harusnya hari yang sama sudah bisa terbit NIB. Tidak perlu menunggu lagi ya. Betul. Dan tidak perlu ke Pemkot atau Pemprov usah. Cukup dari tempat tidur. Kita sambil rebahan ngurus itu sudah bisa. Nah, cuman kan kebijakan yang seperti ini atau hal-hal seperti ini belum tentu semua masyarakat tahu. Betul. Salah satu kelemahan birokrasi kita adalah kita punya kebijakan bagus tapi tidak tersosialisasikan dengan baik. Nah, itulah tujuannya ada podcast seperti ini. Kemudian kami pun di DPRD punya yang namanya Solo Semiran. Itu Solo Semiran seperti apa ya? Singkatan apa itu Mas? Akronim apa itu? Sosialisasi. Saya lupa sosialisasi seminar Sarasehan dan apa gitu. Gitu ya. Itu adalah untuk mensosialisasikan berbagai program pemerintah provinsi kepada masyarakat. Banyak program-program yang bagus yang masyarakat belum tahu. Seperti ini tadi, masalah perizinan itu. Iya, NIP ya. NIB ya. Itu kan sejak tahun berapa ya yang bisa online itu? Sudah lama itu. Sudah ada kalau 5 tahun nih ya. Sudah lama. Sudah lama. Belum tersosialisasikan. Bahkan ibu saya saja belum tahu. Iya, saya kasih tahu baru. Oh iya, ada tahu. Iya, bisa sekarang itu. Jadi memang harus terus informasikan. Kan memang ini juga tergantung daerahnya juga. Kan di daerah juga ada itu. Ada. SSW ya, Pak. Iya. Kayak Surabaya Single Windows dan sebagainya. Itu kan memang tapi kan ini Mas tidak belum rata maksud saya mungkin di daerah kota-kota besar ya mungkin di daerah-daerah kan juga belum. Nah ini
Jawa Timur kan perlu upaya untuk mengintegrasikan yang lebih detail. Ini kan menurut Mas Yuda hari ini sudah terrealisasi atau masih? Kalau untuk hari ini saya lihat memang belum sampai kepada target. Hanya kalau kita bicara JOS itu sebetulnya sudah terobosan yang bagus. Hanya tinggal sosialisasinya itu yang selalu saya tekankan. Karena JOS ini mau dari Tuban, mau dari Pacitan, mau dari Banyuwangi bisa kok diakses, bisa sangat bisa. Bahkan Dinas Penanaman Modal itu juga punya anggaran khusus untuk mengadakan edukasi dan langsung buka open table lah istilahnya di masyarakat. Ada. Ya, itu kan jemput bola ya. Yang memendekkan yang panjang gitu. Yang supaya tidak rumit gitu kan. Betul. Ya moga-moga ini yang bisa ditangkap oleh masyarakat karena juga banyak orang yang kembali lagi Mas, ini Mas kan juga salah satu fungsi dari legislator adalah membuat undang-undang. Pertanyaannya ini kan masih adakah regulasi yang tumpang tindih dalam urusan investasi? Oke, sebetulnya kalau regulasi yang tumpang tindih, saya katakan sih tidak ada hari ini. Karena kita punya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang apa? Omnibus Law. Nah, sehingga semua undang-undang tentang investasi, tentang perizinan berusaha itu semuanya adalah turunan dari itu. Nah, kita di Jawa Timur tadi saya sampaikan, sempat saya singgung Perda 5 tahun 2023 itu di mana memang kita memberikan satu adalah memberikan kemudahan sebetulnya untuk para investor masuk ke Jawa Timur. Kalau dibilang tumpang tindih tentu tidak. Tapi bagaimana perda ini kita bisa mengimplementasikan perda ini ke dunia usaha secara nyata. Nah, ini yang sebetulnya kita masih harus lebih giat lagi baik pemerintah maupun di DPRD. Kita bicara tadi kalau ngomong kebijakan banyak sekali sebetulnya kebijakan Pergub itu. Kemudian apakah kebijakan yang terkait itu sebenarnya harus digali, Cak Yudi. Contoh begini, oke, investor mau masuk ke Jawa Timur nih, apakah SDM yang ada di Jawa Timur nih mumpuni nggak? Nah, kira-kira begitu. Mau buka pabrik misalnya mobil listrik misalnya gitu. Nah, tapi terus SDM-nya kira-kira ada nggak yang bisa direkrut? Nah, kalau nggak nanti dia datangkan dari luar negeri malahan kan, dari asing malah kita hanya jadi penonton. Seperti itu yang harus kita urus sebenarnya. Itu bagian yang berikutnya Mas. Tapi gitu ya. Tentang SDM. Tapi ini tentang investasi kan gini. Ada 11 kewenangan kalau nggak salah itu masih akhirnya ditangani oleh pemerintah pusat. Dan itu kemudian ketika investasi di daerah itu mau mengurus lah, katakan mengurus PDSN itu terkendala itu. Salah satunya mungkin soal tanah BBN itu kan masih akhirnya menjadi kewenangan. Itu menurut Mas Yuda gimana Mas? Ya, itu isu menarik banget sebetulnya angkat itu, karena hari ini kita punya salah satu kewenangan yaitu di bidang kelautan. Betul. Nah, bidang kelautan kita ini menurut Undang-Undang 23 2014 kewenangan kita adalah di 0 sampai 12 mil garis pantai itu, laut itu. Kemudian kita harusnya bisa memberikan perizinan di situ untuk orang membuka usaha di situ, entah itu keranda, entah itu jeti, entah itu apapun. Nah, kemudian retribusinya kita bisa masukkan ke PAD Jawa Timur. Harusnya. Tapi kenyataannya hari ini kita belum diberi ruang untuk itu. Jadi ada kewenangannya belum ya? Ya, artinya gini, kalau bicara di undang-undang kewenangannya jelas, tapi bicara retribusi bayarnya masih ke pusat. Nah, ini masih yang harus kita perjuangkan. Jadi saya senang dengan adanya podcast ini, ada pertanyaan itu. Ini salah satu potensi PAD kita sebetulnya. Jadi investor masuk, kemudian membuka usaha di situ harusnya perizinan dan setoran. Nah, itu kan ke PAD. Lokasi kan, tergantung lokasi. Karena 0 sampai 12 mil adalah wilayah provinsi. Salah lagi itu penting itu Mas. Oh iya. Kalau cukai? Kalau cukai kita ini sementara ini hanya kecil. Tahun ini kita dapat 800 miliar. Untuk Mas pabrik rokok besar. Padahal di sini ya nggak main-main. Provinsi tertinggi yang menyumbangkan DBHCHT itu adalah
Jawa Timur, betul. Tapi kita hanya kebagian segitu, ya nggak apa. Ya kita syukuri lah. Tapi yang masih kira rasa yang belum ini harus kita gali. Jadi investor-investor yang terkait usaha perikanan itu menarik sekali. Betul. Itu kan salah satu, saya bertemu beberapa investor juga mengeluhkan itu. Jadi masih ada katanya 11 kemenangan itu, salah satunya itu loh. Berarti kan pusat masih ikut cawe-cawe. Kan katanya otonomi daerah, Mas. Betul. Galian C juga sama. Galian C juga ya sama. Harusnya kewenangan provinsi kalau Galian C. Oke. Kalau tambang emas memang pusat. Tapi kalau Sirtu itu Galian C itu di provinsi. Wah, detil berarti sampai Mas. Jadi ini yang perlu ada. Tapi ya mungkin proses ya, mungkin harus diperjuangkan karena jenengan kan legislator yang selain legislasi ya, controlling dan baik Mas. Ini soal sumber daya, Mas. Ini kan pertanyaan kritisnya begini, Mas. Katanya investasi naik Jawa Timur 19 sekian persen. Tapi kenapa angka pengangguran juga naik? Nah begini, ini kalau ngomong ini dalam sekali kalau ngomong angka pengangguran. Dominonya luar biasa. Saya melihat hari ini begini. Hari ini kalau ngomong angka pengangguran tentunya itu adalah harus dicocokkan dengan lapangan pekerjaan yang ada, kemudian skill yang dimiliki oleh tenaga kerja kita. Oke. Kan supply dan demand. Betul. Kita hari ini tenaga kerja luar biasa banyak berlimpah. Etos kerja Jawa Timur tadi saya sampaikan di pembukaan, kita ini adalah masyarakat pekerja keras. Jawa Timur itu orangnya kerja keras, betul. Terkenal sudah. Nah, hanya mungkin kalau bicara masalah skill, mungkin berawal dari masalah pendidikan. Harus tariknya ke sana. Saya aja dulu zaman saya SMA itu selalu didorong masuk IPA. Ini IPA IBS ya. IPA IBS ya. Saya kasih contoh ini. Suruh masuk IPA. Ya maaf ini katanya kalau yang pintar-pintar masuk IPA. Betul. Saya masuk IPA. Sampai hari ini, detik ini, di pekerjaan saya sehari-hari baik di usaha saya maupun di dewan, tidak ada satupun saya pakai rumus setengah MV kuadrat atau MC kuadrat, itu nggak ada. Gitu. Jadi apa gunanya yang saya pelajari dulu? Nah inilah kekeliruannya. Titik kelirunya adalah bagaimana kita menciptakan supply yang berkualitas, supply tenaga kerja yang berkualitas supaya bisa terserap. Kalau kita mencetak sarjana atau lulusan SMA yang tidak punya skill yang diinginkan oleh perusahaan, sampai kapanpun nggak akan ketemu. Nah, saya tertarik lagi, mau saya kira juga lagi. Di sini kan ada BLK, ada banyak pelatihan. Betul. Iya loh. Daerah sering membuka, saya baca lowong apa pendaftaran dan sebagainya. Nah, apakah itu tidak tidak kompatibel dengan apa yang Mas sebutkan tadi? Ya, kita juga harus melihat ini BLK ini yang diajari di situ, baik dari sisi peralatan, baik dari sisi skill yang diajari, apakah sudah terupdate dengan era sekarang atau belum? Ini seringkali juga, ini saya dengar laporan dari anggota kami yang ada di Komisi E yang menangani tentang tenaga kerja, memang kita sangat-sangat memerlukan untuk refresh lagi, update lagi. Di refresh? Ini kita nggak boleh ketinggalan harusnya itu. Cuman kan ya lagi-lagi selalu bicaranya anggarannya kurang lah, apalah. Oke. Jadi ya BLK-nya juga harus update. Kalau sekarang udah bicaranya misalnya digital teknologi, kita jangan bicara gitu, betul, kan? kita jangan bicara mesin tik gitu kan misalnya gitu. Jadi harus terupdate gitu. Oh gitu ya. Nah, tapi sampai hari ini memang BLK belum mengupdate model pelatihan atau jenis pelatihan. Sudah, cuman kan memang hari ini era-era terutama pada saat COVID ya, memang era teknologi kita kan bergeraknya cepat sekali. Kemudian hari ini orang lebih mungkin malah terupdate itu dari media sosial. Jadi kayak bicara misalnya, membuat produk X misalnya, mungkin daripada dia ke BLK, lebih baik di rumah ngakses YouTube. Ngono acarane itu tak. Coba sih nggak. Jadi dia otodidak berarti ya. Otodidak. Akhirnya ya masyarakat ini belum merasakan secara penuh. Harusnya dari BLK itu. Ya, kita punya BLK itu, ini lagi bukan mitra kerja. Saya pernah beberapa kali ke sana sih Mas. Iya. Ada di Jawa Timur kan ada banyak punyanya Pemprov. Cuman memang ya itu tadi update ininya, skillnya harus. Mas, ini kan perguruan tinggi di Jawa Timur ini kan banyak.
kok kelihatan, saya ya, semoga salah, kok kelihatan perguruan tinggi ini kurang dimaksimalkan kan. Ini center of excellence intelektual kan di sana, Mas. Iya apa, Mas? Menurut Mas Yuda gimana? Ya kalau kita bicara perguruan tinggi ya sebetulnya apa namanya hari ini mereka sudah cukup kok. Perguruan tinggi itu di Indonesia ya, terutama Jawa Timur, menurut saya sih sudah cukup berkualitas. Hanya mungkin itu tadi kesesuaiannya dengan lapangan kerja, hanya itu aja yang perlu di-upgrade. Enggak, maksud saya begini, ini ada pelatihan, ini ada perguruan tinggi. Ya. Apakah ini bisa sinergi supaya yang Mas maksud ada kompatibel tadi? Sinau apa ya, belajarnya itu pas dengan kebutuhan industri. Betul. Itu yang sampai sekarang kayaknya memang belum. Jadi pihak antara pemerintah sebagai regulator, kemudian tenaga akademika sekitar situ ya, dengan dunia usaha ini memang harus sering-sering kumpul. Oke, gitu ya Mas ya. Ya, saya melihat sekarang jalan sendiri-sendiri. Oh, ya, tidak relatif kurang banyak berkomunikasi gitu. Oh. Ya bisa ditanya mungkin dengan Kadin atau HIPMI hari ini seberapa sering sih gitu, mengadakan sesuatu hal yang itu kira-kira bisa kompatibel di masa depan. Betul. Nah, itu yang mungkin harus lebih digalakkan lagi. Jadi pas ya lagi apa bisa itu kalau bisa kolaborasi apa sinergi atau kolaborasi kan sangat membantu. Betul. Kan itu misalkan ada teman-teman baru Mas saya baca di misalkan di ITS di mana itu sekolah-sekolah teknologi, teman baru tentang solar cell kan. Isu yang terakhir ini yang menarik kan energi terbarukan misalkan. Nah itu kan gimana nanti bisa dilatih atau di masyarakat? Ya menarik kalau bicara itu karena di Jawa Timur ini potensi untuk energi terbarukan luar biasa. Kita bicara solar cell, ya cahaya matahari kita nggak kurang-kurang. Saya aja kesini tadi panas ya. Bicara panas bumi, kita banyak banget. Di Bondowoso ada, di Tuban ada, di mana lagi itu. Panas bumi kita punya di mana-mana dan itu nanti juga akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Ya, PAD ya. Saya sudah mendengar rancangan pembagian hasilnya kita dapat sekitar 16% dari itu nanti. Jadi mungkin kalau bicara tadi ada negara pemerintah, ada perguruan tinggi, ada bidang usaha. Terus nanti ini siapa yang akan memulai dulu supaya nanti bisa ya tercapai seperti yang Mas sebutkan tadi? Ya memang sebaiknya dimulainya ya pemerintah, regulator itu harusnya punya inisiasi lah. Cuman kan hari ini kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa hari ini terlalu mengandalkan gitu. Ini pemerintah belum ini kita nggak usah dulu, kita tidur dulu, nggak mungkin begitu. Hari ini siapa yang lebih cepat itu yang dapat. Jadi siapa yang lebih cepat bergerak ya itu yang dapat. Kalau kita hanya menunggu bantuan, menunggu uluran tangan, menunggu nggak akan dapat apa. Jadi perlu proaktif ya untuk harus lebih. Itu pun berlaku sama dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur mencari atau menarik minat investor. Kalau kita cuma nunggu, ya kasarannya ya gak bakal payu dah betulan nih loh Cak. Kita harus jemput bola. Ya. Ya itu kan ya moga-moga bisa Mas bisa ada banyak perubahan karena kalau tenaga kerja nggak terserap, terus orang nggak bekerja itu kan dampaknya kemana-mana itu. Iya. Nah ini kalau tinggi terus ini kan jadi PR yang sementara industri belum terserap. Tapi memang Mas ya kayak dulu kan ada anjuran link and match dulu. Itu sampai apakah hari ini ada seperti itu Mas? Kalau itu terus terang saya belum mengamati sampai sana ya. Tapi upaya-upaya itu saya dengar masih ada. Tapi seberapa intens kemudian seberapa berhasil, nah ini yang saya belum mengamati. Kebetulan bukan komisinya soalnya. Bukan bidang kerja ya. Iya. Gitu. Tapi menarik itu. Dulu kan tahun berapa itu saya SMA itu sekolah harus terkait dengan dunia kerja dan industri. Dan hari ini dikedengungan lagi. Nah, apakah Jawa Timur sudah atau sudah memulai gitu kan? Jadi baik Mas, oke menarik. Sekarang kita bicara kalau sumber daya manusia seperti itu. Ini Mas tentang
keamanan. Iya. Menurut Anda gimana? Kalau kita bicara keamanan, itu justru salah satu point of sales-nya Jawa Timur itu di situ. Hari ini apa ya, dengan kondisi yang tadi kita bicarakan ya, pengangguran lah apa semua. Tapi kondisi kita adem ayem banget loh. Dan itu patut kita syukuri. Di sini tuh ormas-ormas juga rukun ya. Iya. Saya tuh senang lihat. Betul. Artinya ini justru nilai jual kita sebetulnya di situ. Sebenarnya. Iya, kita ini adem ayem, guyup. Bagus sekali. Hanya itu tadi, sekarang tinggal bagaimana lah kita ini jualannya. Ya itu aja kok. Kalau ibarat barang yang mau dijual ini sudah panganan lah, panganan ini enak gitu. Tapi bagaimana orang ini tahu supaya mau beli? Nah, iya. PR-nya cuma itu. PR-nya itu. Jawa Timur saya kira memang tadi antara konflik harus tidak ada. Konflik aliran, konflik sara. Saya tidak melihat itu ada di Jawa Timur. Iya. Saya bersyukur itu. Adem ayem, betul. Adem ayem. Luar biasa itu bisa menyatukan. Padahal di daerah lain itu urusan itu ormas itu bisa sampai kebu-kebuan begitu Mas. Iya. Oh ya, oke. Menarik Mas. Terakhir ini Mas, tentang akses pembiayaan. Gimana menurut Anda? Jadi akses pembiayaan kita untuk para pengusaha, khususnya kalau kita bicara investor, sebenarnya hal ini selalu saya gaungkan. Bagaimana caranya? Kita sudah punya JOS. Ya kan? Tadi itu JOS ini merata di seluruh Jawa Timur, bisa mengakses seluruh masyarakat Jawa Timur. Tapi apakah JOS ini hanya akan dimanfaatkan untuk perizinan? Ini yang selalu saya sampaikan. Mestinya JOS ini bisa terintegrasi dengan berbagai sistem. Contohnya misalnya begini. Sudah selesai ngurus di JOS, dapat NIB. Kemudian ini mau jalan nih usaha. Gimana caranya saya dapat modal? Harusnya di JOS itu juga ada. Oh, jadi link dengan apa fiturnya? Iya, itu yang link dengan Bank Jatim untuk mengajukan kredit mikro misalnya gitu. Kemudian lagi sudah jalan nih usahanya, sudah ada NIB, sudah dapat modal. Berapa saat kemudian dia akan buka JOS lagi untuk ada fitur misalnya promosi. Ikut seleksi misi dagang Pemprov misalnya begitu. Kan harusnya begitu. Itu kan akses juga. Iya. Ini yang harusnya ada di itu. Nah, kalau kita kembali ke masalah permodalan, hari ini Bank Jatim ya terlepas dari berbagai persoalan yang ada melilit Bank Jatim. Cuma kalau dari sisi kinerja sebetulnya tidak buruk. Ini bukan ngomong fraud ya, bukan ngomong case-nya, tapi ngomong kinerja. Ngomong kinerja sebetulnya kita tidak buruk. Bank Jatim ini nasional adalah bank kedua setelah BJB. Dan kita sangat-sangat berupaya untuk mengejar menjadi nomor 1 Ini terlepas dari case. Nah, kemudian akses permodalan hari ini sudah membuka hal-hal baru yang belum dibuka sebelumnya. Contoh begini, 2-3 tahun lalu, kalau kita bicara usaha atau investor yang menanamkan usaha di Jawa Timur, itu usaha di bidang pangan. Yang modali itu BJB. Di Jawa Timur loh ini. Jadi usahanya ada di Jombang, yang membiayai adalah BJB. Hari ini Bank Jatim sudah mulai menyusul itu. Apa bentuk usahanya? Saya sampaikan di sini, yaitu adalah sistem resi gudang. Sistem resi gudang. Ya. Ini gimana Mas? Sistem resi gudang itu, Cak Yudi, ada 22 komoditas yang di cover di situ. Sedemikian rupa yang namanya koperasi atau gapokan atau perusahaan yang membeli hasil 22 komoditas ini dari petani, menitipkan barangnya di gudang yang sudah berizin resi gudang. Nanti akan mendapatkan tanda terima berupa resi. Resi ini bisa dijaminkan di bank. Untuk pulaan berikutnya lagi. Jadi jaminannya bukan gudangnya. Kapan Mas? Kita punya perda tentang resi gudang di sini. Ada perdanya. Baru? Lama. 2012 kalau nggak keliru. Perdanya, ya. Baru tahu. Kemudian dari situ nanti dijaminkan untuk pula berikutnya lagi. Ini laku harus dibayar. Terus muter begitu. Tahun 2023 BJB membiayai sekitar 300 miliar. Di Jawa Timur, Bank Jatim nol. Kita hanya jadi penonton. Nah, hari ini Bank Jatim sudah membuka keran itu dan sudah menyusul di angka hampir 500 miliar.
Jadi apa ya, cukup inilah progresif lah. Kemudian tinggal menyasar ke sektor-sektor lain aja pembiayaan ini. Tapi saya pikir sebagai bank BPD kedua terbaik di Nusantara ini, kalau untuk permodalan saya pikir tidak ada masalah. Kita juga punya untuk UMKM-nya. Nah ini UMKM ini penting. UMKM yang mikro kita punya namanya Prokestra. Kita buat kebijakan sebagaimana masyarakat pelaku UMKM mulai bakul bakso, pentol, tambal ban, semua itu mengakses kredit ini dengan bunga 3% per tahun. 3%. 3%. Di bawah KUR berarti kan. Kalau KUR kan 6. 3% per tahun. Plafonnya tapi hanya 50 juta memang untuk UMKM. 50 juta itu kita lewatkan kebijakan ini via Bank UMKM. Ya, kita punya, itu juga punya itu ya. Bank UMKM punya. Itu udah berapa sekarang? Sudah peningkatan, ada banyak peningkatan? Ya, ini kita juga lagi bahas untuk penambahan penyertaan modal. Komisi C. Kalau itu bidang saya, kalau itu boleh itu saya. UMKM ini tanggul, Mas. Oh iya. Ya, saya kan pernah ikut beberapa kegiatan itu. Saya lihat itu ya, memang urusannya memang pada mentalitas sih. Yang pertama saya lihat. Tapi sebenarnya kalau mau difasilitasi, didampingi, saya kira itu jadi kekuatan penting ya orang UMKM. Mas sudah terima kasih banyak. Jadi saya banyak dapat insight dari Anda. Serius, sama-sama. Ini dapat insight banyak tentang regulasi, tentang apa. Moga-moga apa yang Anda perjuangkan bisa realisasi, mendorong ya. Amin. Memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Amin. Ya. Saya kira itu teman-teman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.